Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar kalian hari ini? Kabar baik, Ibu. Ya baik. Untuk kita mulai pelajaran kita hari ini, Ibu minta salah satu untuk memimpin kita dalam doa. Ayo, silakan. Marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih untuk Ardila yang sudah memimpin kita dalam doa. Sebelum kita mulai dengan pelajaran kita hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran. Hari ini siapa yang tidak hadir? Semua hadir, Ibu. Ya, baik, terima kasih anak Ibu rajin-rajin semua. Jadi kita mulai saja materi kita hari ini. Sebelum kita masuk dalam materi kita hari ini, Ibu akan bertanya mengenai materi minggu lalu. Siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Ya, silakan Yolen. Sistem periodik unsur, Ibu. Ya, betul sekali. Minggu lalu kita mempelajari tentang sistem periodik unsur. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang ikatan kimia. Karena ikatan kimia itu Ibu membagi beberapa pertemuan. Jadi hari ini kita hanya mempelajari tentang susunan elektron stabil. Untuk kita masuk ke susunan elektron, terlebih dahulu kita harus mengetahui ikatan kimia itu apa. Siapa yang tahu ikatan kimia itu apa? Bom yang adanya gaya tarik menarik antara dua atom sehingga terjadi ikatan kimia. Ada yang lain? Sama, Bu. Ya, baik. Jawabannya benar sekali, yaitu ikatan kimia itu adanya gaya tarik menarik atom sehingga membentuk suatu ikatan kimia. Jadi untuk itu kita harus mengetahui susunan elektron stabil. Untuk mengetahui susunan elektron stabil, itu kita mengetahui dari konfigurasi elektron. Untuk mengetahui elektron ini konfigurasi yang sudah stabil itu, pada umumnya atom tidak berada dalam keadaan bebas, tetapi bergabung dengan atom lain membentuk senyawa. Atom-atom yang bergabung akan membentuk senyawa itu dia akan adanya gaya tarik menarik antara dua atom sehingga terjadilah ikatan kimia. Bagaimana kita bisa mengetahui atom mana yang sudah stabil dan atom mana yang belum stabil? Ada beberapa teori yang mengatakan bahwa yaitu Lewis mengatakan bahwa atom gas mulia itu sudah stabil, itu sudah mencapai. Dan Ibu memberi waktu selama 5 menit. Nanti masing-masing kelompok harus membuat kesimpulan. Baik, Bu. Ada yang sudah selesai? Sudah, Bu. Baik. Kelompok 1. Karena tadi Ibu sudah memberitahukan bahwa setelah ini masing-masing kelompok akan mempresentasikan. Ibu meminta salah satu dari setiap kelompok untuk mempresentasikan. Saya, Bu. Ya, silahkan Adi. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, A2. Lambang ionnya adalah Li+. Kemudian unsur kedua, K dengan nomor atom 19, susunan elektronnya 22, melepas 2 elektron. Konfigurasi elektron baru yaitu 288. Lambang ionnya adalah Ca2+. Kemudian unsur yang kelima adalah melepas 3 elektron. Konfigurasi elektron baru adalah 28.
Lambang ionnya adalah Al13. Untuk mencapai kestabilan cenderung mengikat elektron. Hal ini karena afinitas elektronnya besar. Dan unsur Ca akan mencapai kestabilan. Unsur Ca akan mengikuti konfigurasi gas mulia argon dengan nomor atom 18 sehingga 2 elektron pada kulit keempat akan dilepaskan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah presentasi. Terima kasih, Ibu. Apakah ada kelompok lain yang beda atau bisa ditambahkan? Pas, Ibu. Baik. Ya, terima kasih untuk kelompoknya Ardila yang sudah mempresentasikan jawabannya sangat bagus. Jadi Ibu akan menjelaskan sedikit bahwa untuk membedakan gas atom gas mulia yang sudah stabil dengan atom lain yang tidak stabil. Dapat kita ketahui bahwa gas mulia itu terdapat pada He dengan nomor atomnya 2 dengan konfigurasinya 2 dan Ne itu pada golongan 8A itu Ne 10 dengan konfigurasinya 288 dan argon 18 dengan dengan konfigurasinya 288 sehingga dapat diketahui bahwa yang sudah mencapai kestabilan itu adalah golongan 2A yaitu He dengan nomor atom 2 dan golongan 8A dengan konfigurasi yaitu dengan neon, argon, krypton dan xenon. Jadi hampir semua atom membentuk ikatan dengan atom-atom lain, tetapi ada 6 unsur lainnya yang bersifat demikian yaitu helium, neon, argon, krypton dan xenon dan radon. Itu dapat disebut bahwa tidak relatif, maka sering disebut gas iner atau gas mulia. Dan Cosell dan Lewis mengatakan bahwa menyimpulkan bahwa konfigurasi atom-atom stabil itu berjumlah elektron terluarnya yaitu 2 disebut duplet dan 8 disebut oktet. Untuk mencapai kestabilan elektron maka atom tersebut akan melepaskan elektron terluarnya dan menerima elektron terluarnya. Maka itu yang dapat melepaskan elektron kulit terluarnya itu disebut itu unsur jenisnya disebut logam, sedangkan yang dapat menerima elektron untuk memenuhi kulit terluarnya itu disebut non logam. Contohnya seperti logam yaitu Na, natrium. Natrium itu nomor atomnya 11 dengan konfigurasi 281. Dan untuk non logam itu yaitu contohnya seperti NaCl dengan nomor atomnya 17 yaitu konfigurasinya 287 sehingga dapat direaksikan menjadi NaCl. Untuk Na untuk mencapai kestabilan dia akan melepas 1 elektron, sedangkan untuk Cl dia akan menerima 1 elektron untuk mencapai kestabilan dengan konfigurasi 288. Dapat memasang elektron terluarnya dengan yaitu menjadi NaCl. Jadi Ibu dapat menyimpulkan bahwa untuk mencapai kestabilan, untuk mencapai atom yang stabil itu dapat menerima atau melepaskan elektron agar dapat mencapai kestabilan. Dan yang sudah mencapai kestabilan itu adalah helium dan golongan 8A. Maka itu Ibu minta dari kelompok untuk
menyimpulkan. Apakah ada yang bisa menyimpulkan? Tidak ada? Ya silakan. Terima kasih. Dan dari kelompok kami menyimpulkan bahwa unsur-unsur yang mempunyai elektron valensi 1, 2, 3 untuk mencapai kecenderungan itu dia cenderung untuk melepaskan elektron. Hal ini dikarenakan energi ionisasi yang dimilikinya kecil. Sedangkan unsur-unsur yang mempunyai elektron valensi 5, 6, dan 7 untuk mencapai kestabilan cenderung mengikat elektron. Hal itu karena afinitas elektronnya besar. Dan untuk unsur Ca akan mencapai kestabilan. Unsur C akan mengikuti konfigurasi gas mulia argon dengan nomor atom 18 sehingga 2 elektron pada kulit keempatnya akan dilepaskan. Baik, terima kasih untuk Yolen yang sudah menyimpulkan. Apakah ada yang lain yang ingin menambahkan? Baik, Ibu. Baik, terima kasih untuk Yolen. Kesimpulannya sangat menarik. Jadi untuk mencapai kestabilan itu unsur-unsur yang mempunyai elektron valensinya 1, 2, 3 itu dapat kestabilan cenderung melepas elektron agar dapat mencapai kestabilan. Sedangkan elektron valensinya yang 5, 6, 7 untuk mencapai kestabilan cenderung menerima elektron agar mencapai kestabilan. Maka itu untuk mencapai kestabilan itu dapat menerima dan melepaskan elektron. Jadi materi kita sampai hari ini saja. Minggu depan kita akan mempelajari tentang ikatan ion. Anak-anak tolong mempelajari materi ikatan ion. Dan sebelum kita mengakhiri materi kita hari ini, Ibu akan menanyakan apakah semua sudah paham? Paham, Bu. Ya, baik, terima kasih untuk anak-anak untuk hari ini. Maka minggu depan sebentar Ibu akan memberikan tugas untuk anak-anak kerjakan di rumah. Minggu depan akan dikumpulkan dan Ibu akan meminta dari setiap kelompok untuk presentasikan. Baik, Ibu bertanya, Ibu silakan. Tugasnya itu individu atau kelompok, Ibu? Nanti Ibu memberikan berkelompok. Apakah masih ada pertanyaan atau yang kurang jelas? Masih, Bu. Ya baik, karena anak-anak semua sudah paham, Ibu akan mengakhiri pelajaran kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, Ibu minta salah satu untuk memimpin kita dalam doa. Ya, silakan. Baik, marilah sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, kita menyiapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan dalam doa, dan izinkan saya membawa ini dalam keyakinan saya Katolik. Dalam nama Bapa. Terima kasih Tuhan atas perlindungan-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih Engkau telah menyertai kami sepanjang kegiatan belajar mengajar kami di kelas pada hari ini. Terima kasih juga karena pada hari ini kami telah mendapat sesuatu yang berharga untuk masa depan kami. Sebentar lagi Tuhan, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu untuk menyertai dan melindungi kami, sehingga kami boleh tiba di tempat kami dalam keadaan sehat dan selamat. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Terima kasih untuk Krista yang sudah bersama kita dalam doa. Hari ini pelajaran kita sampai hari ini saja. Minggu depan kita akan melanjutkan pelajaran kita berikutnya. Selamat siang semua. Selamat siang, Bu. Terima kasih.